Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu lagi di channel Cahaya Sholawat ini. Harapan dan doa saya semoga pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Dan juga yang mungkin pada saat ini ada di antara saudara-saudari yang sedang menghadapi suatu masalah, saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diselesaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Sholawat yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi, dan pastinya dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas mengenai inilah 41 keutamaan sholawat yang perlu diketahui agar kita lebih istiqomah lagi dalam mengamalkannya. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi, dan pastinya dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fungsi sholawat kepada Nabi, yaitu Imam Fakhrur Razi menjelaskan sebagai berikut. Sholawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan karena beliau membutuhkannya, bahkan sholawat para malaikat pun tidak beliau butuhkan setelah Allah bersolawat kepadanya. Namun semua itu demi menunjukkan kebesaran dan keagungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kita berzikir menyebut namanya, padahal pasti Allah Subhanahu Wa Taala tidak membutuhkan semua itu. Imam Al-Hafiz Asy-Syakawi menjelaskan bahwa salawat Allah dan para malaikatnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 menggunakan sihat mudari atau bentuk kini dan akan datang yang bermakna berkesinambungan dan terus menerus, yakni menggunakan kata yusalluna, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikat-malaikatnya selalu selamanya bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, balasan solawat Nabi di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali, mengangkatnya 10 derajat, menulis 10 kebaikan untuknya, dan menghapus 10 kejelekan darinya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berkeliling di muka bumi untuk menyampaikan padaku nama orang dari umatku yang mengirim salam untukku. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, Al-Darimi, dan Al-Hakim. Ibnu Athaillah pernah berkata, seandainya sepanjang hidup engkau melakukan amal ketaatan, lalu Allah memberimu 1 sholawat saja, tentu sholawat itu lebih berat daripada semua amal ketaatanmu selama hidup. Sebab engkau bersolawat dengan kapasitas atau kemampuanmu, sementara Allah bersolawat sesuai dengan sifat ketuhanannya. Ini baru 1 sholawat.
Lalu bagaimana jika Allah bersolawat untukmu 10 kali atas setiap satu solawatmu atas Rasul? Allahu Akbar. Keutamaan solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudariku yang dirahmati, yang dimuliakan Allah, menurut Ahmad Ibnu Ujaibah di dalam kitab Haqaiq Al-Anwar, sedikitnya ada 41 keutamaan solawat, yaitu: 1. Mentaati perintah Allah untuk bersolawat. 2. Meneladani Allah dalam bersolawat. 3. Meneladani malaikat dalam bersolawat. 4. Memperoleh 10 solawat dari Allah untuk 1 kalimat solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 5. Meninggikan 10 derajat. 6. Mendapatkan 10 kebaikan. 7. Menghapus 10 keburukan. 8. Memudahkan terkabulnya doa. 9. Menjadi jaminan syafaat Nabi. 10. Menjadi faktor diampunkannya dosa dan ditutupi aib. 11. Sebab tercukupinya kepentingan hamba. 12. Menjadi perekat kedekatan dengan Nabi. 13. Mengantarkan kepada makom kejujuran. 14. Membantu pemenuhan kebutuhan. 15. Menjadi sebab curahan rahmat dan permohonan doa para malaikat. 16. Menyucikan pembelanya. 17. Memberi kabar gembira tentang surga sebelum meninggal dunia. 18. Menyelamatkan dari masa-masa berat di akhirat. 19. Mendapatkan balasan solawat dan salam dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 20. Memperkuat ingatan atau membuat ingat apa yang dilupakan dari pembacanya. 21. Mewangikan majelis atau memperindah pertemuan dan menghindarkan kita dari menyelesai karena merugi di hari kiamat. 22. Menghilangkan kefakiran. 23. Menghilangkan sifat kikir. 24. Menimbulkan kecintaan orang dan mengantarkan kepada perjumpaan dengan Rasul dalam mimpi. 25. Menjadi teman perjalanan menuju surga. 26. Menyelamatkan dari derita kekurangan dari sepinya sholawat dalam satu majelis. 27. Penyempurna pembicaraan setelah pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 28. Menjadi penyebab suksesnya hamba meniti sirat. 29. Membebaskan hamba dari mengentengkan sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 30. Menjadi sebab turunnya pujian yang baik dari Allah di antara langit dan bumi. 31. Meraih kasih sayang Allah. 32. Menjadi sumber keberkahan hidup. 33. Mengukuhkan keimanan melalui kian dekatnya dengan Nabi. 34. Meraih cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi kekasihnya. 35. Menjadi sumber hidayah dan hidupnya hati. 36. Memperbaiki perangai pembacanya. 37. Memperkokoh pijakan hidup dan memperkuat sikap optimis. 38. Menunaikan sholawat sebagai hak Nabi dan mensyukuri kehadirannya sebagai nikmat terbesar baginya. 39. Mengandung zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri dan mengenal nikmatnya. 40. Sholawat Nabi sebagai doa dari kita dan diperintah oleh Allah. Jadi bersolawat meningkatkan kualitas penghambaan kita. 41.
terbentuknya pribadi luhur Nabi dalam diri. Inilah keuntungan terbesar dan termulia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menjadikan kita semua orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik sedikit maupun banyak. Amin ya Robbal Alamin. Saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi, dan pastinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sekurang-kurangnya 41 keutamaan sholawat yang perlu diketahui agar kita istiqomah lagi dalam mengamalkannya. Masih banyak lagi keutamaan-keutamaan sholawat yang belum kita ketahui. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengangkat derajat kita ke tempat yang mulia bersama di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dikabulkan semua hajat doa-doa kita, dikeluarkan dari segala macam kesulitan, dipermudah segala urusan hidup baik di dunia dan kelak di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.